Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang MB. Ini saya diminta untuk membahas soal HCI, Home Credit Indonesia, yang mana ini yang bertanya AJ di sini ya. Dia bertanya, "Abang, maaf ya mengganggu, bahas detail tentang HCI dong. Dia itu sampai kapan sih berhenti nagih dan telepon ke nomor darurat?" Oke. HCI ini bukan perkara baru ya. Saya sudah membahas HCI ini berulang kali. Banyak dari dulu saya bahas HCI ini. Mulai dari dana multigunanya sampai dia memberikan limit-limit belanja buat kita gitu. Tapi yang sangat kita sayangkan dari dulu adalah HCI ini tidak terkontrol dengan jelas oleh OJK. Kenapa saya bilangnya tidak terkontrol dengan jelas? Oke. Dari segi kita pembelian barang, mungkin kita kredit handphone, mungkin dia sudah termasuk pemain lama ya. Kredit handphone nggak ada masalah sih, bunganya juga cukup lumayan. Tapi pada akhirnya orang-orang diarahkan kepada dana multiguna. Ketika orang-orang sudah masuk ke dana multiguna, ini nggak tanggung-tanggung. Bunga yang mereka terapkan per tahun itu cukup luar biasa. Bahkan orang sangat kesulitan untuk keluar dari jeratan multiguna home credit. Ya. Jadi di sini kalau memang pertanyaan dari Arka di sini bertanya, "Abang, maaf ya ganggu, bahas detail tentang HCI dong. Dia itu sampai kapan sih berhenti nagih dan telepon?" Kalau untuk sampai kapan dia berhenti menagih dan telepon, setahu saya itu walaupun ada batasan dari OJK dilarang menagih setelah 90 hari, tapi ini tidak berlaku buat HCI sendiri. Kenapa tidak berlaku? Karena HCI itu lebih memberikan kita pinjaman jangka panjang, bukan pinjaman jangka pendek. Kebanyakan orang-orang yang minjam dana multiguna di HCI itu tenornya bisa sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Ya, tapi yang sangat saya sayangkan yaitu besaran bunga yang diberikan ini tidak teratur oleh OJK sampai detik ini. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, sebisa mungkin Anda hindarilah pinjaman-pinjaman multiguna di HCI gitu loh. Karena sampai detik ini sangat banyak orang yang kesulitan untuk keluar dari jeratan yang satu itu. Bahkan ketika kita sudah contoh kita mengkredit handphone ini ya, kita sudah melakukan kredit handphone, itu kita selalu ditawarkan untuk meminjam dana multiguna. Siapa di sini yang pernah, misalnya Anda mengkredit suatu barang lah, elektronik, handphone atau apapun, habis itu kredit Anda sudah lunas, itu silahkan Anda tunggu, itu teleponnya nggak pernah berhenti-berhenti dari marketingnya yang menawarkan pinjaman multiguna macam-macam. Mulai dari limit 5 juta sampai limit 50 juta ditawarkannya. Ya, setiap hari gitu loh. Berarti menandakan data kita tetap mereka oper kepada orang yang memegang multiguna ini. Jadi data kita tidak aman berada di sana. Sebisa mungkin gitu loh, dihindari sebisa mungkin. Walaupun untuk menghindari dunia hutang di zaman sekarang itu sulitnya minta ampun ya, tapi sebisa mungkin itu dihindari. Jangan pernah coba-coba kalau memang Anda membutuhkan sesuatu ya, harus melalui kredit, contoh barang misalnya gitu. Nggak apa-apa, Anda gunakanlah HCI. Tapi kalau Anda untuk dana multiguna dengan modal usaha, Anda pikirkanlah dengan matang. Ya, itu debt collector yang menagih pun terkadang aduh minta ampun gitu loh. Saya pernah gini, 2020 atau 2021 saya lupa. Ada saudara saya itu, Anda bisa cek video saya yang Medi Broni dengan BTPN. Itu kan gara-gara home credit. Ini saudara saya ini mengkredit sebuah handphone. Di home credit. Kalau nggak salah saya tipe handphonenya apa ya? Oppo kalau saya nggak salah. Dengan perjanjian seperti ini. Kalau saudara saya ini lancar bayar, itu memang ada program dari mereka. Kalau lancar bayar, dia tidak pernah terlambat, tepat waktu, dia cukup membayar 11 kali angsuran. Tapi kalau dia ada keterlambatan, dia harus membayar sebanyak 2 kali. Oke. Saudara ini dari awal meminjam sampai lunas tidak pernah telat sama sekali. Sehari pun tidak pernah. Otomatis dia bayar dong 11 bulan. Habis itu ketika dia mengajukan pinjaman, ketika dia mau mengajukan pinjaman waktu itu di bank konvensional, dia mau mengajukan KUR. Tiba-tiba ada pinjaman aktif atau slik dia yang mana dia telah mendapatkan modal kerja dari BTPN. Itu kalau nggak salah saya videonya 2021 kalau saya nggak salah. Pokoknya antara itulah 2021-2020. Jadi bingung lah kan, kok di BTPN
Sementara dia tidak pernah minjam di BTPN. Usut demi usut, ya, keingatlah tadi karena nomor kontraknya sama dengan nomor kontrak yang ada di Home Credit. Ya, dan akhirnya saya datangilah BTPN yang ada di Sumatera Barat, khusus di Kota Padang. Saya datangi. Dan memang saya rekam secara diam-diam, saya butuh dokumentasi. Waktu itu, mungkin Anda bisa lagi lihat video saya kurang-kurang ingat. Betul ya ceritanya. Waktu itu memang agak terjadi suatu perdebatan saya. Perdebatan itu nggak begitu sengit sih. Cuman pihak dari BTPN yang ada di Padang waktu itu masih bersikeras bahwasannya si saudara saya ini memang telat bayar. Tapi saudara saya ini yakin 100%, bukan 100% lagi, 1000% dia yakin. Dia tidak pernah mengalami telat bayar sehari pun. Ya, tapi terjadi perdebatan saya dengan CS-nya waktu itu. Dia bersikeras bahwa nggak mungkin sistem bisa seperti itu kalau nggak si yang bersangkutan atau si debitur ini telat bayar atau ada macet-macet lah katanya kan. Kalau nggak akan mungkin. Oke, saya bilangin, oke, sekarang gini aja, kamu cek dengan benar. Kalau memang ada saudara saya ini macet bayar, oke, itu data BI checking atau data slik atau data pinjamannya masih aktif, nggak usah dihapus. Tapi kalau nggak pernah dia sama sekali macet, dia taat bayar, dia tepat waktu, apa sanksi yang harus saya bikinkan buat BTPN yang seperti ini? Oh, nggak bisa Pak, ini pokoknya Anda boleh lihat itu videonya. Dan akhirnya saya diminta nunggu sampai 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah. Saya upload duluan videonya. Dan video itu viral sampai ke Jakarta. Lebih viral dulu di daerah Jabotabek. Sehingga BTPN pusat menghubungi BTPN yang ada di Padang. Bahwasannya ada kekeliruan. Dan BTPN yang di pusat meminta untuk mencari nasabahnya. Ya, nasabah yang bersangkutan untuk menyampaikan permintaan maaf. Saya sudah sampaikan sama saudara saya. Kalau memang ada yang berkunjung nanti dari pihak manapun, hubungi saya gitu loh. Alhasil memang iya, mereka tidak mau bertemu dengan saya. Dia cuma menyampaikan permintaan maaf. Dan sebisa mungkin video itu tolong di take down. Dan akhirnya barulah dihapus nama saudara saya ini yang tercatat masih ada pinjaman aktif atau masih tercatat dalam kredit macet atau gimana, saya juga nggak tahu sistemnya. Akhirnya baru dihapus. Dan di situ BTPN mengakui ada miskomunikasi dengan Home Credit. Berbahaya nggak itu? Ya, berbahaya memang kalau dari seginya. Anda kalau nggak percaya, Anda sudah meminjam di Home Credit, nanti Anda bisa cek itu BI checking Anda masing-masing. Ya, jadi jangan buru-buru dulu. Misalnya Anda sudah bilang nih, oh saya kan sudah melunasi pinjaman saya gitu loh. Terus Anda beranggapan hutang Anda lunas, BI checking Anda lancar. Mendingan Anda cek dulu gitu loh. Begitu hutang Anda lunas di HCI itu, Anda cek dulu slik Anda. Cek dulu slik OJK Anda. Benar udah bersih apa belum gitu loh. Ini kejadian fakta sama saya. Saya yang ngurus sampai ke Padang. Ya, sampai ke Padang Kota bersama dengan saudara ini. Memang ada kami buktinya. Buktinya lengkap, bukti pembayarannya ada semuanya. Sehingga orang BTPN dari Padang, ya, yang mana telah ditegur oleh BTPN Pusat dan diminta oleh BTPN Pusat untuk menemui kami ke daerah, akhirnya mereka datang. Ya, dan itu kejadian 2020. Dan kita balik ke sini. Jadi kalau Anda bilangin di sini, dia itu sampai kapan berhenti nagih dan telepon, selama Anda belum melakukan pembayaran, mereka tidak akan berhenti menagih. Mereka tetap aja akan menagih. Bahkan Anda sudah melakukan pembayaran, mereka tetap akan menelpon Anda untuk mempromosikan pinjaman-pinjaman mereka. Ya, poinnya di situ. Kalau Anda pengen menghapus nomor Anda atau data Anda harus mengirimkan email ke HCI-nya supaya Anda tidak dihubung-hubungi oleh marketing mereka. Itu kalau nggak salah saya dulu. Ya, saya pernah juga itu saudara saya ini ditawarin juga pinjaman sampai limit 25 juta, kalau nggak 25, 50 gitu loh. Sampai saya bertanya, itu bagaimana kok bisa gitu loh. Sementara orang ini cuman kredit handphone, itu otomatis kan beda jalur. Kenapa sampai ke multiguna? Iya, data itu dikirim ke sini. Kalau pengen untuk supaya tidak kami telepon, silahkan kirim email ke sini supaya nomornya dihapus katanya. Seperti itu kelicikan mereka gitu loh. Bayangin, Anda sudah melunasi, sudah selesai, tapi tetap juga Anda ditelepon dengan mereka menawarkan dana-dana yang ada. Dan habis itu, dan telepon ke nomor kontak darurat. Kalau dia nelpon ke kontak darurat,
Tinggal Anda kunci aja kontak darurat. Kalau dia masih menghubungi, minta aja untuk datang ke rumah. Biasanya kan mereka ada DC lapangan tuh. Lebih baik Anda berkomunikasi secara langsung dengan debt collector-nya daripada di telepon-telepon seperti itu. Cuman ingat, saya sarankan sebisa mungkin jangan pernah pinjam-pinjam dana multiguna di HCI. Anda perhatikanlah dan pertimbangkanlah berapa besaran bunga yang mereka terapkan, berapa besaran potongan layanannya. Ingat, bunga yang mereka terapkan itu hitungannya per tahun loh. Per tahunnya itu sangat gede gitu loh. Ya, itu pikirkan dengan matang dari teman-teman semuanya sebelum Anda nyemplung ke sana. Sampai detik ini, saya masih menyatakan HCI itu untuk dana multigunanya belum layak Anda pergunakan untuk modal kerja. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau untuk sebatas sampai kapan dia berhenti nagih, rasanya sulit untuk kita menjelaskannya sampai kapan dia berhenti menagih. Yang pastinya selagi nomor masih aktif, mereka tetap aja menagih gitu loh. Ya, intinya jangan sampai gali lubang tutup lubang gara-gara hal yang seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.